Active Radio 996, energizing you. Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Bersama saya, Aprilio Abi. Februari 2022, genap 3 tahun kepemimpinan Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Naik turun alias perjalanan yang fluktuatif pasti dialami oleh duet kepemimpinan Jatim yang mempresentasikan kepemimpinan perempuan dan kaum milenial ini. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 juga menimpa Jawa Timur. Tentu tidak semulus yang diekspektasikan bahwa semua akan selalu baik-baik saja. Sektor mana sajakah yang perlu dievaluasi dan perlu dipacu agar lokomotif Kofifa Emil yang membawa gerbong Jatim ini bisa melaju lebih kencang lagi? Strategi apa yang idealnya dijalankan agar predikat good governance serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Jatim di tengah badai COVID-19 bisa tercapai dengan program Cetar dan Nawa Bakti Satya yang tuntas dan tidak menyisakan persoalan yang berarti? Sementara peneliti dari Lembaga Survei Surabaya Survey Center SSC, Surokim Abdussalam, menilai tipe kepemimpinan duet Kofifa Emil terlihat kompak dan cukup bagus. Namun, hasil survei dari lembaganya mengungkapkan ada gap yang cukup jauh soal ritme kerja gubernur dengan jajaran di bawahnya. Menarik untuk mencermati kepemimpinan keduanya. Jadi apa yang saya lihat bahwa Bu Gubernur akselerasi dan agresivitasnya menurut saya sudah bagus ya. Dan harapan masyarakat juga kian tinggi. Nah dari hasil survei tingkat kepuasan terhadap Gubernur 72%, tapi OPD-OPD-nya 50, 55 maksimal. Ini gap yang terlalu tinggi dan itu harus dibaca sebagai bagian dari percepatan revitalisasi organisasi perangkat di daerah. Artinya pemimpinnya ini lari sudah di depan, pelaksananya, eksekutornya, ini ketinggalan tercecer di belakang. Nah ini dari sisi pembenahan birokrasi, itu juga menurut saya penting untuk diberikan prioritas, sehingga tidak nampak seolah-olah gubernur bekerja sendirian. Percepatan ini menjadi kata kunci. Jadi kita tidak hanya butuh birokrasi yang sekedar rutinitas, tapi juga birokrasi yang bisa menggerakkan. Dalam istilah kami tadi itu butuh pemprov penggerak. Pemprov penggerak itu ya pemprov yang kemudian tahu kebutuhannya, bisa lebih respon atau dalam bahasa istilahnya Bu Gubernur cetar, lebih cepat, lebih agresif dan lebih transparan. Slogan itu saya kira cocok dengan konteks kebutuhan pandemi dan kebutuhan untuk menjadi birokrasi penggerak. Sektor politik dan semua bidang turunannya, tambah Surokim, sudah cukup mampu dikondusifkan oleh pasangan Kofifa Emil. Tinggal bagaimana birokrasi memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, serta ketika ada kritik yang membangun, semestinya diterima dengan lapang dada. Untuk konteks pemeliharaan dan harmoni keberagaman, kerukunan antar umat beragama, heteroetis dan lain-lain bagus ya untuk pemeliharaan itu. Dan itu menjadi konteks makronya, sehingga investasi, ekonomi, tenaga kerjaan dan lain-lain akhirnya bisa mendapatkan tempat yang kondusif. Saya percaya kondusivitas ini akan terjaga manakala kemudian birokrasi komunikasinya juga intens dengan masyarakat, tokoh masyarakat, elemen-elemen stakeholder yang lainnya. Karena Jawa Timur ini menjadi barometer nasional. Bahkan tidak hanya dalam konteks budaya, konteks politik pun apa yang terjadi di Jawa Timur selalu merefleksikan indikator-indikator nasional. Karena itu saya percaya bahwa birokrasi Jawa Timur punya peluang untuk menjadi birokrasi penggerak yang pertama. Dan saya percaya bahwa kondisivitas Jawa Timur akan senantiasa dipelihara jika kita bisa mengembangkan semangat untuk positif, memberi yang terbaik beyond di atas ekspektasi publik. Yang selalu saya ingin katakan bahwa harus lapang dada ya, pemimpin di Jawa Timur harus memiliki itu sehingga kemudian tidak terlena oleh puja-puji, tapi justru vitamin-vitamin itu kadang-kadang lahir dari catatan-catatan kritis. Jawa Timur yang dipimpin secara kompak oleh Kofifa dan Emil dalam 3 tahun terakhir patut diapresiasi dengan segala raihan positifnya. Namun perjalanan yang tinggal 2 tahun ke depan hendaknya menjadi bahan musabah agar mampu menjawab tantangan, tak lagi menyisakan kejanggalan yang menimbulkan beragam pertanyaan.
Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh She Radio 996, energizing you.